Oke, selamat sore untuk semuanya. Perkenalkan, saya Jeffrey dari Forum Pemuda Kalimantan Barat. Oke, saya ingin bertanya kepada abang kita, yaitu Dr. Petrus, mengenai video yang sangat viral kemarin, Bang. Yaitu mengenai kekerasan anak di bawah umur ya kepada temannya sendiri ya di kota Singkawang. Nah, ini videonya sangat viral sekali, Abang. Nah, sekarang saya ada beberapa pertanyaan untuk kita bisa dengar apa komentar yang terbaru nih dari abang kita Dr. Petrus. Ya, yang pertama, apakah terdapat undang-undang khusus yang mengatur proses dan pemberian sanksi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana? Ya, terima kasih. Ya. Saya Dr. Petrus SH, pendiri Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat. Ya, memang beberapa hari lalu ya terjadi suatu peristiwa yang sangat viral, tepatnya Benar. di Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang. Singkawang. Terjadi penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur. Hmm. Berkaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan Bung Jeffrey Ya. kepada saya, tertuang di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak. Mengenai anak berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang anak. Dikatakan anak adalah usia yang belum genap 18 tahun. Maka ketika seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka dia dikategorikan anak. Dengan demikian, ketika terjadinya suatu peristiwa yang dilakukan oleh anak ya, di bawah umur, maka perlakuan hukum ataupun tindak pidana anak tersebut dibagikan beberapa sub. Begitu. Dibagi beberapa sub ya? Ya, di beberapa sub. Ada kategorinya? Ya, ada kategori. Misalnya di umur 12 tahun sampai 14 tahun itu ketika melakukan suatu tindak pidana terhadap temannya atau terhadap siapapun, maka pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana dikembalikan kepada orang tua. Tidak Tidak diproses, dipenjarakan. ya, tidak diproses secara hukum, dikembalikan kepada orang tua, kecuali lebih dari 14 tahun. Lebih dari 14 tahun. Ya, bisa masuk ke dalam peradilan anak. Peradilan anak. Ya, dan ada pertanyaan yang kedua ini. Ya. Sepertinya agak menyambung. Ini, jika seorang anak di bawah umur melakukan kejahatan berat sehingga mengakibatkan korban yang meninggal dunia, apakah pertanggungjawaban hukumnya berbeda dengan pelaku dewasa? Nah, ini. Ya, tentu ketika seorang anak melakukan suatu tindak pidana mengakibatkan kematian kepada seseorang, maka pertanggungjawaban hukum terhadap yang bersangkutan itu tidak ada. Kalau usianya berada di dalam batasan tertentu, misalnya di bawah umur 14 tahun, 12 sampai 14 tahun. Maka yang bersangkutan hanya dikembalikan kepada orang tuanya, dilakukan yang namanya rehabilitasi. Beda halnya ketika suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, maka hukumannya berlaku adalah seperti biasa. Jadi misalnya terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP lama di pasal 338 atau 340 pembunuhan berencana, maka yang bersangkutan melakukan suatu tindak pidana tersebut harus menjalankan proses hukum. Begitu ya. Nah, ini seru sekali nih Bang Petrus. Saya ingin memberikan pertanyaan dua lagi nih. Yang ketiga ya, pertanyaan ketiga yang ini. Bagaimana aparat penegak hukum membuktikan apakah kejahatan dilakukan atau kemauan sendiri atau disuruh oleh orang dewasa kepada anak tersebut? Nah, bagaimana proses hukumnya? Ya, kalau demikian tentu adanya proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau penegak hukum. Apakah perbuatan tersebut dilakukan secara spontanitas atau ada perintah khusus yang diberikan kepada anak tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana? Nah, itu benar. Jika ada perintah khusus yang diberikan orang dewasa untuk anak melakukan suatu tindak kejahatan, maka pelaku ya khususnya anak tidak dipidanakan, akan tetapi siapa yang menyuruh tersebut ataupun
bisa dikatakan intelektual suatu tindak kejahatan tersebut. Nah, maka pertanggungjawaban hukum itu harus melekat kepada siapa yang menyuruh, yang memerintahkan. Apakah memerintahkan secara lisan ataupun memerintahkan secara tertulis ataupun memerintahkan dengan tekanan. Ketika anak itu di bawah umur, maka dibebaskan. Dibebaskan bukan berarti terlepas dari segala hukuman. Ya, maka yang bersangkutan ketika di bawah 14 tahun atau 12 tahun sampai 14 tahun itu dikembalikan kepada orang tua. Kalau di atas 14 tahun, maka dilakukan peradilan anak yang tadi ya. Ya, secara tertutup. Dan akan mendapatkan suatu hukuman. Karena di Indonesia telah banyak yang namanya lapas anak ya, ada beberapa tempat lapas anak dan mereka dititipkan dan dibina di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Begitu. Ya, lapas anak ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari kita. Apa yang bisa orang tua lakukan atau pihak sekolah atau pihak lembaga-lembaga khususnya yang mendidik anak-anak supaya tidak terjadi kekerasan pada anak-anak sampai kekerasan yang bisa menghilangkan nyawa? Oke, silakan. Ya, jadi yang pertama adalah edukasi yang dilakukan di tingkat lingkungan keluarga. Maka orang tua, ayah, abang, kakak memberikan suatu edukasi tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum itu harus diutarakan kepada yang bersangkutan atau ke anak yang di bawah umur supaya yang bersangkutan tidak melakukan suatu tindak pidana. Itu yang di tingkat keluarga. Di tingkat lembaga pendidikan, maka para guru ya ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya memberikan suatu edukasi dan pemahaman. Kalau perlu menghadirkan para penegak hukum, misalnya kepolisian, kejaksaan, kehakim ataupun pengacara. Dibuat setiap kenaikan kelas ataupun di acara-acara tertentu melakukan penyuluhan hukum, mengundang berbagai instansi para penegak hukum begitu. Betul, supaya mereka bisa memiliki pemahaman yang jauh lebih paham dan luas sebelum terjadi. Betul sekali. Nah, itu di tingkat pendidikan, di tingkat lembaga penegakan hukum, maka para penegak hukum ini menjadi PR, baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun pengacara. Mereka sekiranya harus memberikan edukasi dan pemahaman baik di tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Kita pahami bahwa belakangan ini angka kriminalisasi kriminal yang terjadi di Indonesia lebih dominan dilakukan oleh anak-anak. Maka dengan demikian harus adanya penyuluhan yang diberikan oleh para penegak hukum begitu. Oke. Ya, mungkin tidak terasa waktu kita sudah begitu lama ya, Abang Petrus. Mungkin teman-teman semua ya, kita masih penasaran nih, ada berapa banyak pertanyaan yang saya ingin ajukan, ya bukan hanya anak-anak, tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan di lingkungan kehidupan keluarga kita masing-masing, maupun kehidupan kita bermasyarakat. Mungkin itu dulu Bang Petrus ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa untuk nonton dan komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih.